Bang Wanda itu punya sebuah rumus yang sering Bang Wanda gunakan juga untuk khusus rata-rata gabungan. Rumusnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Picos bersama Bang Irwanda di channel Belajar Matematika. Apa kabar adik semua? Semoga yang nonton video ini untuk persiapan ujian, persiapannya makin lancar. Di video ini Bang Wanda mau ajak lagi adik bahas tentang pengenalan matematika, karena cerita dari yang sudah ikut ya, yang lumayan itu di pengenalan matematikanya. Jadi ada beberapa soal di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita lihat soal pertama. Oke, di sini Bang Wanda punya teks tentang statistika. Nah, jadi bisa bermacam-macam ditanya. Kita lihat aja. Yang pertama soalnya, dalam suatu kelas yang terdiri dari 16 laki-laki dan 24 perempuan. Oke, kita tandain aja dulu. Kita punya 16 laki-laki dan 24 perempuan ya. Rata-rata nilai ulangan matematika adalah 80. Nah, bisa kita simpulkan bahwa 80 itu sebagai rata-rata gabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita buat aja rata-rata gabungan gitu ya. Rata-rata gabungannya jadinya 80. Ternyata 8 siswa memperoleh masing-masing nilainya sekian, sehingga diwajibkan untuk melakukan remedial dan hasilnya naik 8 poin. Maksudnya hasilnya naik 8 poin itu berarti nilai anak yang tadi 52 jadi 60, yang 54 jadi 62, dan seterusnya ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Jumlah rata-rata nilai perempuan sebelum remedial. Ingat, sebelum remedial. Berarti di soal pertama ini kita tidak perlu lihat bagian ini ya, karena ini yang remedial. Sekarang katanya yang sebelum remedial adalah 79. Oke, berarti kita bisa buat di sini rata-rata perempuan adalah 79. Maka besar rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki sebelum remedial. Oke, berarti kita mau cari nih sebelum remedial, berarti rata-rata laki-lakinya. Nah, mungkin di video-video sebelumnya Bang Wanda pernah singgung masalah rata-rata gabungan. Kalau adik-adik lupa, rumusnya itu rata-rata gabungan sama dengan N1 X bar 1 tambah N2 X bar 2 dan seterusnya per N1 tambah N2. Nah, ini juga boleh dilanjutkan sampai 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Tergantung bentuk soalnya seperti apa. Oke, berarti keadaannya bisa kita pakai soal ini aja. Kalau langsung aja nih, berarti rata-rata gabungannya berapa tuh? Ada 80 gitu ya. Terus jumlah laki-laki dulu boleh. Jumlah laki-laki ada 16. Rata-ratanya yang mau kita cari. Jumlah perempuannya ada 24. Kita kali rata-ratanya ada 79. Diper berarti 16 tambah 24. Yang mana ini 40 ya. Ya udah, kita kali silang aja. Berarti kalau kita kali silang 40-nya kita kali 80 jadi 3200. Ini jadinya 16 XL ditambah 24 dikali 79. Kalau dia dicari nanti dapatnya 1896 gitu ya. Nah, kalau kita kurang ya tinggal kurang aja nih. 3200 dikurang 1896 nanti dapatnya 1304. Jangan lupa bagi 16. Nah, itulah si rata-rata siswa laki-lakinya, yaitu sama dengan 81,5 ya. Nah, sebenarnya ini masih soal pemanasan lah ya, belum susah-susah kali. Berarti jawaban kita yang 81,5. Nah, Bang Wanda itu punya sebuah rumus yang sering Bang Wanda gunakan juga untuk khusus rata-rata gabungan. Rumusnya gini. Mungkin adik-adik pernah lihat juga. Kalau kita membandingkan N1 dan N2, itu hasilnya mutlak dari rata-rata gabungan dikurang rata-rata
2. Jadi kalau N2 nya di bawah berarti rata-rata 2 di atas. Ini rata-rata gabungan dikurang rata-rata 1. Nah gini, tapi ada mutlaknya ya. Nah coba kita tes soal ini gunakan rumus itu, bisa nggak? Nah N1 nya kita anggap laki-laki. Jadi kalau mau kita ubah dulu sedikit rumusnya, boleh gini. NL per NP berarti ini mutlak dari X bar gabungan, X bar G aja Bang Wanda buat, ini berarti X bar P ya. Jadi cara ngingatnya, kalau yang NP nya di bawah berarti X bar P nya di atas. Ini juga rata-rata gabungan, kita kurang sama rata-rata si laki-laki. Oke, coba kita teruskan. Berarti kita tadi punya 16 per 24 sama dengan mutlak rata-rata gabungannya 80, bawahnya juga 80. Di sini berarti kurang 79. Nah di sini kurang rata-rata laki-laki yang mau kita cari. Oke, berarti ini kalau kita sederhanakan, ini boleh sama-sama bagi berapa ya? 8 ya. Di sininya 2, di sininya 3. Ya, ini kalau kita kurang 1. Sehingga kalau kita kali silang, ya, kalau kita kali silang berarti ini masih ada mutlak di bawah aja. Berarti 160 dikurang 2 kali X bar L ya. Nah, gini. Sama dengan 1 kali 3. Nah, kalau adik-adik ingat nilai mutlak, kalau menghilangkan mutlaknya, kita boleh ngambil si 3 ini jadi satunya jadi min, satunya jadi plus ya. Jadi yang pertama kita ambil 160 kurang 2X bar L sama dengan positif 3. Nah ini kalau kita cari berarti jadinya 157 ya. 157 sama dengan 2X bar L, berarti sini aja, berarti X bar L nya itu sama dengan 157 bagi 2, berarti 78,5 ya, nggak ada ya jawabannya ya. Berarti kita bisa pakai yang satu lagi, dimana ya teman-teman tulis, maaf nih agak penuh ya. Yang kedua, berarti kita cek yang minus 3. Kalau 160 kurang 2X bar L sama dengan minus 3, berarti ini jadinya 163 per 2 sama dengan X bar L. Sehingga kita dapat jawabannya X bar L-nya 81,5. Ya, sama jawabannya dengan hasil yang kita dapat di sini. Nah, ini kan alternatif aja, ada 2 alternatif jawab soal ini, terserah adik-adik nanti mau pakainya yang mana ya. Oke, kita next soal kedua. Nah masih teks yang sama, tapi pernyataannya menentukan benar dan salah, dan ini agak beda sedikit karena pertanyaannya itu bukan 1, 2, 3 benar, 2 dan 4 benar gitu ya. Jadi harus dicek masing-masing kebenarannya. Nah, bisa jadi soal seperti ini nanti di UTBK itu yang model gini. Ini ada pernyataan 1, terus di sini ada benar, di sini ada salah. Nah, mungkin sekedar conteng-conteng gitu, ya. Oke, ini kita abaikan dulu, kita jawab aja soalnya. Kita langsung lihat nomor 1, apa katanya. Nomor 1 ditanya jangkauan nilai siswa yang mengikuti remedial. Oke, berarti siswa yang remedial baru sekarang di soal ini kita fokus sama si nilai 8 orang tadi ya. Nah katanya jangkauan, dia masih ingat rumus jangkauan adalah XN dikurang X1 ya. Data terbesar 66 dikurang data terkecil 52. Jadi jawabannya 14, sedangkan dibilang di pernyataan 1 jawabannya 16. Salah ya, berarti ini kita buat salah. Oke, langsung next nomor 2.
rata-rata nilai ulangan seluruh siswa setelah remedial. Oke. Kalau setelah remedial, berarti kita boleh buat dia ya cari manual aja lah ya. Kalau manualnya kita cari rata-ratanya kan berarti ini 52 tambah 8 ditambah 64 tambah 54 ya. 54 tambah 8 dan seterusnya sampai 66 tambah 8. Nah, kita bagi 8. Kalau adik-adik mau menjumlahkan semuanya, maksudnya tambah 8 tambah 8 tambah 8 itu boleh. Tapi kalau nggak mau ditambah-tambah 8 dulu, tambahin yang nilai awalnya juga boleh. Nanti 8-nya kita kayak 8 aja di ujung ya. Kalau Bang Onda sih sukanya gitu. Jadi 8. Nah, ini Bang Onda tambah 52 tambah 54 tambah 56 dan seterusnya. Nanti berarti ini Bang Onda tambah dulu kayaknya 110. 52 tambah 56. Bang Onda suka tambah gitu yang ada hubungan jadinya 10. 52 sama 58 Bang Onda tambah. Habis itu 56 sama 54 juga 110 ya. Nah, terus Abang tambah lagi yang ujung 66 sama 64 juga jadinya 130. Baru sisanya kita tambah 122. Baru 8 yang 8 biji tadi berarti ada 64 di ujungnya. Ini kita bagi 8 ya. Nah, hasilnya itu X barnya kalau kita tambah nanti 536 ya. Nah, jelek kali 5-nya nih ya. 536 per 8 berarti hasilnya 60 ujungnya 6 56 67. Nah, itu dia. Betulkah jawabannya? Salah ya. Salah lagi. Next, nomor 3. Langsung aja. Rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa yang remedial. Wow. Nah, ini sebenarnya sih gampang aja ya. Bang Onda cari dulu lah. Ini kan rata-rata setelah remedial. Ya, kalau Bang Onda buat rata-rata lama, ya, rata-rata lama berarti kita tambah, bukan rata lagi nih ya, kita tambah aja 52 ditambah 54 dan seterusnya sampai 66 kita bagi 8. Nah, nanti adik-adik dapat, kalau mau Anda dicari ini hasilnya 59. Nah, gitu ya, rata-rata lama. Nah, sekarang kan pertanyaannya, rata-rata nilai siswa tanpa ke-8 siswa yang remedial kan, berarti kita boleh gini, kita boleh pakai rata-rata gabungan. Berarti kita mau cari rata-rata gabungannya ya, rata-rata gabungannya dengan cara apa? Sebelumnya kan ada 40 orang dengan rata-ratanya 80, betul ya. Terus kita kurangin si 8 orang tadi dengan rata-ratanya si 59 yang barusan kita cari. Kita bagi sama 32. Karena kita udah singkirkan 8 orang, berarti ya tinggal 32 orang. Nah, ini kalau diseteruskan nanti adik-adik dapatnya 85,25 itu ya. Nah, kalau hitung-hitungan Bang Onda yakin adik-adik pasti udah bisa. Berarti salah juga ya, ini salah. Oke, yang terakhir nomor 4. Nah, nomor 4 kebetulan tadi udah kita cari di bagian ini ya, bagian ini ya, karena ditanya rata-rata nilai siswa remedial sebelum perbaikan. Nah, betul tuh. Tadi kita udah cari rata-rata lamanya atau sebelum perbaikan adalah 59. Berarti ini benar ya. Berarti berapa banyak pernyataan yang benar? Ada 1. Nah, gitu. Ya, mungkin memang butuh banyak waktu, tapi intinya ini menghitungnya adik-adik harus cekatan dan jangan sampai silap. Oke, kita next soal ke-3. Nah, soal ketiga masih cerita yang sama nih.
kita langsung ke pertanyaannya. Dari kelas tersebut akan dipilih 5 siswa. Oke, ada 5 siswa untuk mengikuti lomba matematika. Banyak cara memilih sehingga terdapat 2 siswa laki-laki. Oke, kalau dibilang 2 siswa laki-laki, otomatis 3 lagi pasti perempuan. Nah, sekarang kita mau cari nilai dari ini ya, berapa katanya. Nah, ini karena angkanya besar, nanti mau nggak mau nih harus kita kaliin. Tapi Bang Wanda punya trik sedikit, semoga bisa dipakai di soal ini. Oke, langsung aja. Kalau memilih random dari beberapa orang, kita langsung pakai kombinasi aja. Berarti kita mau cari kombinasi milih 2 laki-laki dari 16 laki-laki yang ada, dan memilih 3 perempuan dari 24 perempuan yang ada gitu ya. Ayo ingat lagi rumus kombinasi. N K sama dengan N faktorial diper sama N kurang K faktorial dikali K faktorial ya. Nah, ini jangan lupa. Next, berarti ini langsung aja sama dengan 16 faktorial per 16 kurang 2 berarti 14 faktorial dikali 2 faktorial ya, terus dikali ini 24 faktorial diper 24 kurang 3 berarti 21 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, kita jabarin ya. 16 kita jabarin sampai berhenti di 14 saja. Berarti ini 15 kita kali 14 faktorial per ini berarti 14 faktorial dikali 2 ya. Kalau yang sebelah sini berarti 24 kali 23 kali 22 kali 21 stop. Ini 3 per 21 faktorial kita kali 3 faktorial 3 kali 2. Mari kita coret-coret 14 21 2 sama 16 ya, 8. Terus 3 boleh nih sama 24 jadinya 8 juga, 2 boleh sama 22 jadinya 11. Oke, kita tulis aja dulu. Sebelah kirinya 8 kali 15 langsung aja ya kayaknya. 120 dikali Bang Wanda kali dulu 8 sama 11 jadinya 88 dikali 23. Nah, ini kan kalau kita kali ya lumayan lah ya. Tapi kita pakai trik, kita kalikan ujungnya yang bukan 0. Jadi 3 kita kali 8, ujungnya kan jadinya nanti 24. Jadi ujungnya 4. 4 kita kali 2, ujungnya 8. Jangan lupa ada 0. Berarti jawabannya yang bla 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 80. Kalau double baru kita cari. Tapi kalau nggak double berarti langsung jawabannya pasti C. Nah, adik-adik boleh tes, mau pakai kalkulator boleh, atau mau cari manual. 120 dikali 88 dikali 23, hasilnya 242.880 gitu ya. Jadi kita dapat jawabannya yang C. Oke, next. Soal nomor 4. Nah, ini udah beda teksnya, tapi ini juga termasuk soal HOTS yang ada teksnya, jadi bisa kita jadikan pelajaran untuk pengenalan matematika ya. Oke, kita baca dulu yuk. Katanya Hafiz sama Hana. Gara-gara ini awalannya H22. Ini Bang Wanda buat jadi A sama B aja ya, biar enak kita buat nanti diketahuinya. Rencana membeli laptop yang sama. Oke, laptopnya sama, berarti otomatis harganya juga sama dengan menggunakan tabungan yang mereka miliki. Untuk membeli laptop, Hafiz harus menggunakan 64% dari tabungannya, sehingga bersisa segini. Nah, berarti kita boleh buat yang gini. Bang Wanda langsung berpikir adalah, karena diketahui angkanya itu sisa, kalau dia menggunakan 64% tabungannya, berarti sisa tabungannya pasti 36%. Karena totalnya kan pasti 100% ya. Nah, ini yang kita kali sama tabungan si A atau tabungan si Hafiz, hasilnya itu pasti 5.400.000 karena itu sisanya. Gitu ya. Jadi ini boleh kita coret-coret lagi ya. 36 sama 54 boleh bagi 9. Ya, boleh lah bagi 9 aja dulu ya. Berarti di sini 4, di sini 6. Wah, ternyata bisa bagi lagi nih.
bagi 2 bagi 2 3. 2 sama 100 jadi 50. Nah, 50 kita kali silang sehingga kita dapat tabungan awal tabungan si Hafiz mula-mula berarti 150 tambah nolnya 5. Rupanya 15 juta. Nah, gitu dia. Otomatis harga laptop ya, berarti 15 juta itu kita kurang sama sisa uang si Hafiz tadi. Berarti dapatnya 9.600.000. Ya, karena jumlahnya 15 juta. Oke. Next, di kalimat selanjutnya. Sedangkan Hana harus menyisakan 20% dari tabungannya untuk beli laptop yang sama. Berarti kalau sisanya 20, Hana menghabiskan untuk beli laptop. Berarti untuk beli laptop dia menghabiskan 80% ya dari tabungan awal si Hana. Nah, Bang Wanda buat TB aja. Dan ini harga laptopnya 9.600.000. Oke, yuk kita coret-coret lagi. Nolnya boleh 1. 8 sama 96 ini 1, kalau dibagi 8 ini 12 ya. Sehingga kalau kita kali silang berarti tabungan awal si Hana kali silang 10 kali 12 120, nolnya 5. Dapat kita jawabannya 12 juta. Oke. Bisa ya kira-kira ya. Nah, ada satu soal lagi. Kita bahas aja lah ya. Jadi di video ini mungkin nanti nggak ada latihannya, full untuk belajar ya. Oke, yuk kita lihat soal selanjutnya. Nah, ada beberapa soal juga di penilaian matematika dan di penilaian umum. Mau lihat beberapa soal yang menggunakan tabel, tapi divariasikan dengan materi-materi yang lain. Oke, kita lihat soal ini. Banyak karyawan dari 5 perusahaan yang terdata sudah vaksin dapat disajikan sama berikut. Oke, kalau kita baca itu kan perusahaan A jumlah karyawannya ada 100, yang divaksin 85, berarti yang belum vaksin 15. Perbandingan laki-laki dan perempuan yang sudah divaksin. Nah, ada perbandingannya. Oke, pertanyaannya total karyawan laki-laki yang sudah vaksin. Oh, yang sudah aja nih. Berarti yang belum, ya nggak usah kita open ya. Oke, karena ini perbandingan dan yang sudah vaksin dan perbandingannya ada, otomatis pasti kita bisa cari. Kita ambil satu contoh perusahaan A. Nah, gampangnya carinya, karena dia perbandingannya itu 9 banding 8. Nah, sebuah perbandingan itu, kalau dibilang perbandingannya, kita boleh buatnya dia 9x dan 8x. Dan x-nya kita belum tahu berapa. Nah, tujuan kita sekarang cari x-nya, supaya kita tahu nanti si laki-lakinya 9x itu berapa hasilnya. Dari mana kita tahu? Nah, kita tahu jumlah yang sudah vaksin tadi, untuk yang A, itu 85. Nah, 85 ini, kalau si laki-lakinya 9x, si perempuannya 8x, berarti yang vaksin itu laki-laki tambah perempuannya kan 17x ya. Sehingga kita dapat x-nya 85 bagi 17 itu 5. Nah, gitu dia. Nah, 5 itu untuk apa? Supaya kita tahu laki-lakinya kan tadi 9x. Berarti laki-lakinya itu untuk perusahaan A adalah 45 orang. Nah, itu maksudnya. Oke, Bang Wanda buat yang B sekali lagi. Yang lain nanti kita cepat-cepat terus ya. Yang B katanya apa? Perbandingannya 6 banding 7. Berarti ini boleh kita buat laki-lakinya 6x, laki-lakinya si 6x, berarti si perempuannya 7x. Nah, kalau kita tambah ini kan jadinya 13x ya. Sedangkan 13x ini kan yang udah divaksin, yang udah divaksin tuh 65 orang. Berarti kita dapat juga x-nya itu 5 ya. X-nya 5, sehingga kita dapat laki-laki di perusahaan B yang sudah divaksin adalah 6 kali 5 ya, berarti ada 30 orang. Oke, sudah 2 nih kita dapat. Oke, kalau udah paham
cepatkan saja jawabannya. Langsung tambah 7 tambah 5 12x sama dengan 48, berarti kita dapat x-nya 4 ya. Sehingga laki-lakinya 7x sama dengan 28. Oke, langsung nemu nih. Next, 2 lagi. D-nya. Langsung tambah aja, 8x sama dengan 80. Berarti kita dapat x-nya 10. Sedangkan laki-lakinya itu 5x. Betul ya? Ya, laki-lakinya itu 5x, berarti jumlah laki-lakinya itu juga ada 5 kali 10, berarti 50. Oke, kita udah dapat sampai D. Kita lanjut yang E. Satu lagi, yang E. Ya, kok E gampang sih. Kalau 1/1 ya, kalau 80 langsung aja ya. Laki-lakinya pasti 40. Nah, tambah aja nih. Ya, 45 tambah 40 tambah 50 tambah 28 tambah 30. Nah, kalau Bunda sih tambah ujungnya aja ya. Kalau kita tambah ujungnya berarti 5 tambah 0, 5 tambah 8, ujungnya 3 tambah 0 tambah 0, ujungnya 3. Yang ujungnya 3 cuman 193. Berarti jawabannya 193. Oke, semoga bermanfaat. Semangat untuk yang belum ujian, yang udah ujian jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.